Dalam meraih tujuan, hambatan boleh menghentikanmu sejenak, tapi doa akan memberikan solusi terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di channel Keluarga Bun Ai, keluarga yang bercita-cita selalu bersama sampai surga. Amin amin ya rabbal alamin. Apa kabar moms, adik, ayah semuanya untuk hari ini? Semoga dalam kondisi sehat, semangat, dan senantiasa berfokus pada tujuan dan bahagia untuk menghadapi hari-hari yang ditentukan Allah. Mohon maaf ya, Bun Ai baru upload lagi karena kebetulan handphone Bun Ai kemarin ngehang. Udah sempet ya, jangan upload dulu lah ya, karena pas di servis ternyata biayanya Masya Allah setengah dari harga handphone itu sendiri. Jadi ya udahlah, nanti aja dulu. Tapi tabarakallah, Rafa ngasih ide, Bun, kita edit aja pakai handphone aku. Iya, tapi semua video yang kamu kirim, baik opening sampai komen sampai subscribe itu hilang, Pak. Nggak apa-apa, nanti aku bikinin lagi. Alhamdulillah. Oke deh moms, untuk video hari ini ada yang mendm Bun Ai. Dia ibu dari satu anak dengan gaji suami 5.600.000 rupiah, punya permasalahan setiap bulannya itu selalu pinjam. Jadi setiap bulan selalu pinjam. Nah, untuk yang curhat sama Bun Ai itu kenapa Bun Ai suka tanya rinci, untuk melihat sedikit gitu ya, kebiasaan atau apa sih ini yang mengakibatkan minjam, kebutuhan kah, keinginan kah, atau dari dampak psikologi kah, kayak gitu. Jadi Bun Ai itu suka nanya rinci banget gitu ya. Mohon maaf ya Bun, tapi kalau yang udah percaya alhamdulillah. Makanya dalam setiap curhatan Bun Ai selalu bilang namanya akan disamarkan, mohon maaf ya, untuk menjaga privasi. Oke deh. Ini untuk gaji suaminya 5.600.000, ongkos suaminya 1 juta rupiah, tapi setelah diskusi masih bisa sisa sekitar 150.000 rupiah. Untuk ibu mertuanya 500.000, ayahnya 200.000, asuransi 300.000, listrik 400.000, dan susu anak 80.000. Setiap minggu memberi Yakult 4 pak 145.000 rupiah dalam 1 bulan. Di sini juga ada beban hutang, yaitu cicilan motor itu 10 bayar dari 17, jadi sekitar sisa 7 kali lagi 1.200.000. Mesin cuci udah 3 kali bayar dari 6 pembayaran 750.000 rupiah. Untuk arisan 600.000, BPJS 200.000 rupiah. Kalau kita total dari yang pertama itu untuk kebutuhan rutin ya, atau kebutuhan hidup 2.625.000 rupiah, dan untuk beban hutang 2.750.000 rupiah. Oke deh, jangan di skip, nanti Bun Ai akan sedikit menggambarkan bagaimana kita mengerucutkan masalah untuk mendapatkan solusi terbaik. Jadi terkadang kita untuk keluar dari lingkaran pinjam meminjam, kita harus benar-benar mengikhlaskan. Mengikhlaskan tuh apa? Mengikhlaskan gaya hidup, mengikhlaskan pemikiran orang, mengikhlaskan pola pikir kita yang harus turun mulai dari standar-standar kebiasaan seperti itu ya. Dan yang kedua pastinya harus tenang seperti membuat kopi, diendapkan dulu, nanti akan jernih pemikirannya. Oke deh, yang pertama ini dia ternyata untuk pinjamnya sendiri, dia dari tanggal 25 sampai tanggal 8 masih pegang sisa gaji, jadi 225.000 plus ongkos suaminya katanya sisa 150, masih pegang 400.000 atau 225 dulu lah ya kita hitung. Nah, untuk dari tanggal 8 sampai tanggal 25 dia pinjam biasanya sama orang tuanya 800.000. Atau kalau misalnya nggak pinjam sama orang tua, cicilan motornya ditangguhkan kayak gitu ya moms. Oke, dan ini jadi Bun Ai bisa lihat ternyata untuk sabun-sabun aja dia dibeliin sama suaminya. Oke, ini dari kesimpulan yang Bun Ai lihat dari gaya hidupnya. Yang pertama, ibu ini pasti nggak enakan sama orang, ya, nggak enakan karena udah punya beban cicilan, ditawarin arisan karena arisannya baru 1 kali, gitu ya, ditawarin arisan mau gitu. Yang kedua, dia juga cerita, anak saya ini sering banget makan di Steak Mun Mun Bun Ai, setiap berapa hari sekali bareng sama teman-temannya kayak gitu. Nah, berarti untuk anak di atas 6 tahun atau udah mau 7 tahun sudah bisa ya Bunda diatur pola makannya. Jadi nggak mesti diikutin terus. Kasih spare antara 1 minggu ikutin polanya anak,
1 hari atau 2 hari. Next, Bun Ai bikinkan itu ya, kayak kalendernya ya, kapan sih kita boleh lebih menuruti keinginan anak kayak gitu. Nah, yang kedua lagi, jadi ibu ini kurang tegas. Ingat ya, ibu yang kurang tegas akan cenderung gampang marah dan gampang baik. Ya, itu jangan sampai ya Bunda. Jadi, mom semua di rumah juga nggak usah galak, tapi yang paling terpenting adalah tegas pada aturan. Jadi, kalau sudah menerapkan aturan A, anaknya nangis, ya itu anggap saja bagian dari rintangan. Nanti lama-lama juga dia bisa kok. Yang bahaya ini adalah ibu-ibu yang kurang tegas, gampang marah, kalau lagi marah Masya Allah Rabbi, nanti begitu anaknya nangis, mungkin dikasih juga. Jadi kan marahnya tuh percuma, buang energi, buang pemikiran, juga nggak menghasilkan apapun. Dan yang terakhir, ini yang ketiga, ibunya terlalu menggampangkan. Jadi ya udahlah nggak apa-apa ya karena sifat tadi nggak enaknya. Tapi ini negatifnya. Positifnya orang seperti ini tuh mudah banget bantuin orang loh Bun. Kedua, dia tuh solidaritasnya tinggi. Biasanya seperti itu ya, gitu. Nah yang ya itu karena sifat nggak enak. Jadi sifat pada manusia itu punya plus punya minus. Tergantung kita untuk membackupnya aja sih. Makanya kan dalam investasi juga suka Bun Ai terangkan, tergantung kebutuhannya kayak gitu ya. Oke deh, lanjut ya, jangan skip. Nanti di akhir video akan Bun Ai kasih tahu sedikit bagaimana tips berinvestasi sesuai dengan lebih tepatnya sih karakteristik diri kita. Oke, jadi yang pertama Bun Ai kasih saran, pangkas dulu kebutuhan rutin 3 bulan. Bukan dipangkas sih, intinya sih kita kayak ngutang aja. Karena setelah Bun Ai diskusi, ayahnya kasih dia rumah. Terus kalau pinjam juga bisa pinjam sama ibu mertua mungkin gitu ya. Jadi kan sebenarnya nggak ada masalah nih untuk keuangan dari kedua belah pihak ini. Ini hanya bagian dari bakti anak kepada ibunya, kepada orang tuanya gitu. Karena di sini juga beliau dikasih rumah sama orang tuanya. Wallahu a'lam, mulai orang tuanya atau mertua Bun Ai nggak terlalu mendalami gitu ya. Intinya dia dikasih rumah, jadi hanya bayar untuk listriknya aja. Jadi minta keringanan untuk ayah, mertua, dan asuransi. Asuransi ini bisa Nah, kalau untuk asuransi cuti preminya juga nggak mahal. Jadi kalau preminya sekitar 300.000, mungkin biaya admin cuti premi sekitar 20.000 sampai 30.000 rupiah aja. Gitu ya. Jadi untuk 3 bulan ini kita minta memangkas itu semua ya. Pangkas itu antara ayah, mertua, dan insurance untuk dibayarkan nanti sekaligus 3 bulan. Kenapa Bun Ai ambil 3 bulan? Karena di bulan Mei dia akan mendapatkan arisan yang Bunda ini ikut serta 600.000 per bulan sebesar 5,8 juta. Dan di bulan Mei cicilan mesin cucinya lunas. Gitu. Jadi dibayarkan juga masih sisa kok. Kan kalau ayahnya 200.000 3 bulan jadi 600. Mertuanya 1.500.000 3 bulan jadi 1,5. Asuransi 900.000 gitu ya. Di total 3 juta rupiah. Arisan 5,8 masih sisa. Gitu Mams. Ya dibandingkan menurut Bun Ai sih, dibandingkan tiap bulan minjem mulu ya, mending kayak gitu. Nah nanti di Mei akan ada sisa gaji dari yang tadi 225. Yakul juga Bun Ai bilang, kalau untuk satu anak seminggu 4 kayaknya kebanyakan juga sih Mams. Coba dipangkas menjadi seminggu 2. Karena ibu ini tadi sekali lagi ya, ibu ini kan gak enakan orangnya. Kalau langsung mangkas dia pasti gak enak deh sama agen Yakulnya. Ya, sebenarnya gak boleh sebut merek ya, mohon maaf nih Mam. Ya, jadi dipangkas sedikit aja, dibagi 2. Nah nanti di Mei ada sisa arisan 2,8. Gitu ya. 2,8 juta ini untuk orang yang mohon maaf gak enakan, jangan ditabung juga di ATM karena akan mudah ngambilnya, atau dipinjemin kemana gitu, jangan ya. Kalau Bun Ai sih lebih sarankan deposito. Deposito ada kok bank yang mulainya cuma dari 1 juta rupiah, bisa kok Mams. Jangan mikir deposito enggak, deposito cuma 1 juta juga bisa kok. Banyak bank-bank seperti itu ya. Bun Ai nggak sebut merek ya Mams ya, mohon maaf. Yang kedua emas. Nah nanti dari sisa gaji 7,5 mesin cucinya udah lunas, jadi punya spare 7,5. Sisa gaji 225, Yakul 72.000, di total itu 1.047.000 rupiah. Alhamdulillah. Jadi kalau tadi kan ketemu tuh angkanya, ya biasa sisa gaji 225 terus pinjam 800.000, jadi butuhnya cuma 1.025.000 sebenarnya.
Nah, tapi di sini qadarullah ada sisa gaji 225, Yakult sudah kita pangkas 72.000 dan ada sisa dari cicilan mesin cuci Rp750.000. Jadi totalnya Rp1.047.000, Rp7.000. Nah, untuk bulan Mei 2,8 atau dari sisa arisan, Bu Nay sih lebih sarankan 60% ke deposito atau mau emas. Tapi saran Bu Nay ke emas tuh cuma kayak 40% aja. Bukan jumlah uangnya ya, tapi mengalihkannya. Jadi kalau di voting Bun Ai lebih sarankan ke deposito aja, karena takutnya ini kan dana darurat gitu. Tapi kalau dalam 6 bulan ternyata nggak dipakai, ya monggo beliin emas ya, sambil belajar untuk tidak pinjem lagi sih. Terus yang kedua, jangan beli barang lagi dalam konteks cicil deh. Kalau bisa nabung aja dulu, karena bisa nyicil 7,5, harusnya bisa nabung 7,5 dong, kayak gitu ya. Oke, jadi ini dari sisa gaji, ini Bu Nay bagi ya, bulanannya 200.000 cukup karena dia sabun-sabun dikasih sama parcel suami, sayur-sayuran 300.000 atau seminggunya 75.000, pulsa 50.000 dan beras Rp150.000. Totalnya 700.000, sisanya Rp347.000. Jadi untuk sisanya bisa dilihat pembagiannya, dana darurat 150, tabungan 100.000, sedekah 50.000, jajan 47.000. Monggo kalau mau sedekahnya dibanyakin juga silahkan ya. Oke deh, itu aja untuk perincian hari ini. Semoga membantu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.